Selamat malam teman-teman, kembali lagi dalam ibadah GPS online Korops 2 Jakarta. Pada saat ini kita mau bersatu hati, kita mau berdoa dulu untuk memulai ibadah. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memberkati kami sepanjang minggu ini. Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami ingin beribadah pada GPS online. Tuhan, pada malam hari ini kiranya Engkau pimpin, Kau sertai, Kau berkati semuanya, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur, amin. Ya, kita mau nyanyikan satu lagu yang mengatakan sukacita surga. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau angkat pujian ini yang mengatakan sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa kita. Kita angkat pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Semuanya angkat tangan, haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhi hidup kita. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Ya, amin. Sukacita surga nyata dalam hidup kita. Pada kesempatan kali ini kita mau lebih lagi, kita mau bersungguh-sungguh, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan pada malam hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu penyembahan yang mengatakan bersyukur selalu. Bagaimanapun keadaan kita mau bersyukur karena Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan
depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari, bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Benar Tuhan, hanya Kau yang sangat kami cinta Tuhan. Kita ulangi penyembahan ini sekali lagi. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka, bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Selamat malam rekan-rekan pembawa suluh sekalian. Malam ini kami kembali berkumpul di tempat ini untuk beribadah bersama-sama, ibadah online. Kita lihat selama ini mungkin kita semua memakai masker, tetapi malam ini saya tidak pakai masker, mic-nya yang pakai masker. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk memenuhi hati, jiwa, dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, beberapa tahun terakhir, saya sangat penasaran dengan satu kata, yaitu kata YOLO. Y-O-L-O. Karena pada waktu saya menasihati seseorang,
Jangan tidur malam-malam, nanti kesehatanmu terganggu. Jangan suka begadang. Wah, nggak apa-apa Pak. YOLO. YOLO itu apaan ya? Saya kasih nasihat lagi, kalau naik motor itu harus pakai helm. Nggak asik. YOLO. Kalau pakai helm tuh kagak kerasa anginnya. YOLO itu apa sih? Kadang-kadang saya mendengar ada percakapan, yuk malam ini kita gak usah GPS aja, kita nonton aja. Jangan kan kita harus ibadah. Gak apa-apa, YOLO. Loh YOLO lagi, YOLO itu apa sebetulnya? Kemudian saya coba cari, ternyata YOLO itu adalah singkatan dari bahasa Inggris ya. You only live once. Anda hanya hidup sekali. Kamu hanya hidup sekali. Rupanya karena kita hidup sekali, maka kita boleh melakukan hal-hal yang sebetulnya kurang baik bagi kesehatan kita, kurang sesuai dengan norma kesehatan, kurang sesuai dengan aturan-aturan berlalu lintas. Kenapa? Karena kita hidup hanya sekali. Apakah seperti itu? Apakah karena kita hidup hanya sekali, kita boleh mengambil resiko yang tidak perlu? Apakah karena kita hidup hanya sekali, kita boleh hidup sesuka-sukanya? Saudara, pernah nggak kebayang seandainya kita punya hanya satu handphone, lalu kita bilang, YOLO, handphone cuma sekali, jadi boleh saya lempar-lempar, saya buang-buang, saya pakai over ya, sampai mungkin handphonenya sampai hang-hang. Kan tidak. Karena kita punya handphone cuma satu, pasti handphone ini kita jaga sebaik mungkin. Hati-hati kita pelihara, kita rawat, betul? Hidup hanya sekali, betul. Itu fakta. Hidup kita hanya sekali. Tetapi hidup yang sekali ini harus kita pakai seperti apa? Ada satu ilustrasi dari Tuhan Yesus di dalam Lukas 12 ayat 16 dan seterusnya saya akan bacakan. Ada satu perumpamaan. Dikatakan begini, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimpun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, hiduplah dan bersenang-senang. Kalau kata anak muda sekarang, YOLO, hidup ini hanya sekali. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudara, hidup hanya sekali. Tetapi hidup yang sekali ini bukan berarti lalu kita bisa sesuka-sukanya. Kadang ada masanya. Hidup yang sekali ini akan berakhir. Hidup yang sekali ini akan habis. Lalu bagaimana seharusnya kita sebagai pemuda-pemudi Kristen, sebagai pembawa suluh, menjalankan hidup yang sekali ini? Ada satu bagian Alkitab dari Efesus 5 ayat 15 sampai 16 mengatakan begini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan. Firman Tuhan mengatakan,
Karena hidup ini hanya sekali. Karena kamu hidup hanya sekali. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti seorang arif. Kita harus bijaksana menggunakan hidup yang hanya sekali ini. Hidup hanya sekali. Oleh karena itu, firman Tuhan menegaskan sekali lagi, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ada satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Kita akan mendengarkan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lagu yang luar biasa. Hidup ini adalah kesempatan. Bagaimana kita menggunakan kesempatan kita dalam hidup yang hanya sekali ini? Lagu ini mengatakan, jika sampai waktunya nanti. Kalau waktunya seperti apa yang dimaksudkan?
Waktu engkau sudah tergeletak, engkau sudah tidak kuat, engkau tinggal napasnya satu-satu terbaring di ruang ICU rumah sakit. Lalu engkau akan bertanya sama dirimu, apakah hidupku selama ini sudah punya arti? Apakah hidupku selama ini sudah jadi berkat bagi orang lain? Saudara, sangat menyedihkan kalau di saat-saat terakhir hidupmu nanti, lalu banyak hal yang engkau menyesal. Aduh, kenapa saya nggak begini dulu? Kenapa saya nggak begitu? Kenapa saya nggak bikin ini, nggak bikin itu? Sudah terlambat. Karena ada waktunya nanti. Waktu kita tidak berdaya. Waktu kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kita nggak bisa. Oleh karena itu, sebelum terlambat, sebelum sampai di mana kita tak berdaya lagi, jadikanlah hidup ini hidup yang punya arti bagi diri kita, bagi orang lain. Hidup yang jadi berkat bagi orang lain. Satu bagian firman Tuhan yang terakhir mengatakan begini. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita belajar, karena hidup kita hanya satu kali. Pergunakanlah hidup ini dengan sebaik mungkin. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bagaimana engkau hidup? Apakah hidupmu sia-sia atau hidupmu punya arti bagi orang lain? Hidupmu engkau yang jalankan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami diingatkan malam hari ini, hidup hanya satu kali. Kalau selama ini mungkin kami menyia-nyiakan hidup kami, Tuhan. Tapi malam hari ini ingatkan kami untuk hidup dengan penuh arti. Hidup melayani sesama kami. Hidup jadi berkat bagi orang lain. Ajar kami Tuhan, tegur kami jikalau kami menyimpang. Kalau hidup kami menyimpang dari jalan yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hidup kami hari ini ke depan ada dalam tuntunan tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat jadi berkat dan kekuatan bagi kita selama masa-masa COVID ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.